Hello guys, aku punya hobi baru ini. Hobi saya ini pelihara bekicot. Kenapa pelihara bekicot? Ya karena buat hobi aja sih guys. Tapi tentunya juga ada tujuan lain, karena salah satu anggota keluarga ada yang kena asma. Jadi saya mencoba untuk budidaya bekicot guys. Ini bekicot makanannya daun-daunan guys, jadi peliharanya sangat gampang. Ini bekicotnya guys. Nih. Jadi bekicot ini harganya sangat mahal guys, 1 kilo kurang lebih kalau kita belanja online sekitar 150 sampai 200.000 per kilo ya guys. Ini harganya cukup mahal, padahal sebenarnya kita dengan mudah mendapatkan bekicot baik di pekarangan, di pinggir sawah. Biasanya bekicot ini ada di tanaman-tanaman, terutama tanaman pisang guys. Dia biasanya manjat di batang-batang pohon atau di batang tanaman pisang. Nah ini bekicotnya guys. Ini kebetulan bekicot saya masih kecil-kecil, karena memang saya ini budidaya bekicot dari telur guys. Jadi saya kemarin beli 4 bekicot, kemudian saya taruh di sini. Nah sekarang bekicotnya sudah bertelur dan sudah menetas. Nah ini anak-anakannya guys, bekicotnya guys udah banyak. Nanti kalau misalkan udah gede, nanti bekicotnya kita ambil, kemudian terserah kita mau buat apa. Apakah kita mau jual bekicotnya ataukah kita mau jadikan bahan makanan, misalkan jadi rica-rica bekicot, atau kita jadikan keripik bekicot dan makanan lainnya, terserah yang kalian suka. Ini sangat penting guys bekicot, karena bagi penderita asma ini biasanya sering banget kumat. Nah kalau kumat itu dadanya sesak, nyeri, dan batuk-batuk tidak tertahankan. Nah biasanya kalau misalkan ke dokter itu dikasih obat dan paling sifatnya hanya meredakan guys, tapi tidak mampu sembuh dari asma. Nanti kesempatan hari lain nanti pasti akan kumat lagi. Nah kebetulan ini ada obat yang sangat ampuh guys, obat alami yang tersedia alami guys, dimanapun di pekarangan ada, dimanapun kita cari ada, di sawah ada. Nah ini harganya juga tidak terlalu mahal ya, cuma sekilo 200.000. Kemudian kalau kita lagi males beli, kita bisa nyari guys, nyari sendiri di sawah atau di pekarangan, nanti dapat bekicot. Nah bagi penderita asma saya sarankan untuk mengkonsumsi bekicot guys. Tapi bekicot ini harus diolah dengan benar guys, karena bekicot ini hidupnya di daerah-daerah yang cukup kotor, sehingga kemungkinan membawa sebuah parasit ya guys, membawa parasit, sehingga benar-benar harus dicuci bersih dan dimasak secara matang biar tidak menjadi sarang penyakit tubuh kita. Oke guys, jadi nanti kalau udah besar ini bekicot mau saya jadikan rica-rica ini rencananya guys. Ini bekicot mempunyai protein yang sangat tinggi guys, lebih tinggi dari protein sapi guys. Jadi bagi kalian yang biasa makan daging atau ayam, bisa mencoba makanan bekicot. Ini bekicot rasanya enak kok guys, saya udah sering makan, ini rasanya enak banget. Apalagi kalau dijadikan keripik, gurih guys, renyah, enak guys. Kalian bisa coba. Nah kalau misalkan kalian pengen punya penghasilan, juga bisa memelihara bekicot. Ini kalau dijual harganya 200.000 cukup guys, bisa untuk ya kebutuhan sehari-hari guys. Ini bekicotnya guys, ada yang naik bekicotnya. Nah karena bekicot kan hidupnya di musim hujan guys. Kalau musim kemarau ini jarang sekali kita temukan bekicot baik di sawah maupun di pekarangan.
biasanya bekicotnya pada mati guys, tinggal cangkangnya saja. Nah kalau misalkan musim hujan ini bekicot nanti pada keluar kecil-kecil guys, banyak guys. Nah kita gampang nyarinya, tapi kan susah kalau misalkan di musim kemarau. Kita lagi kena asma, tapi di musim kemarau wah nyari kemana pun nggak ada guys, pada mati. Nah caranya gimana ya, kita pelihara guys, peliharanya gampang kok, tinggal kita kasih aja dedaunan, itu kan daun pisang, kemudian daun apalah, punya segala daunnya dia doyan guys. Yang penting jangan lupa kita selalu basahin mereka guys, seperti ini guys ya. Kita siram guys bekicotnya. Ini karena bekicot suka sama kondisi tanah atau kondisi yang lembab, sehingga tidak akan mati suka mereka. Jadi usahakan selalu lembab ya guys, biar bekicotnya ini cepat besar dan lahap makannya. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan saya terkait dengan bekicot ya guys. Semoga informasi saya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube saya, Aryan Ngapa.